Noni Norma, problem hidup dalam cerpen. Sendiri di dalam kamar, dengan memandangi langit-langit kamar. Lexa masih memikirkan Dodi, tamu yang baru 2 kali berkencan bersamanya. Yang setelah pertemuan di hotel malam itu hingga seminggu berlalu, belum juga memberi kabar. Namun Lexa memahami bahwa dunia malam yang dijalaninya memang tak bisa pakai hati. Nanti akan menghambat duit masuk. Lexa berpikir untuk menelpon Mela, untuk sekedar bercerita, mengisi waktunya. Mela yang mendapat telepon dari Lexa langsung datang ke kamar kos Lexa dan mulai percakapan antara mereka. Mela, aku lagi pengen cari duit yang banyak. Aku mau traveling, menikmati alam bebas, lepas dari beban hidup yang keras ini, kata Lexa. Iya Lex, kapan kita bisa hidup nyaman dan enak, kata Mela. Mela mulai bicara tentang hubungannya bersama Barwan. Mela mengatakan jika Mela mulai jatuh cinta dengan Barwan karena hampir setiap hari Barwan mendatanginya di tempat kerja dan sering memberikan uang lebih kepada Mela. Lexa yang mendengar cerita Mela menasihati Mela untuk mencari tahu dulu kepribadian Barwan, biar nanti tidak ada penyesalan. Terdengar HP Mela berbunyi dan Mela pun mengangkat telepon, yang ternyata pacarnya Barwan lah yang menelpon. Dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga, Mela bicara mesra dengan Barwan dan wajah Mela seketika memerah, dan dengan nada lembut Mela bertanya, "Benarkah Bang?" Mela mengakhiri pembicaraan telepon dengan satu kecupan sayang untuk Barwan. Dan seketika Mela memeluk Lexa. Ya ampun Lexa, aku dilamarnya. Minggu depan Barwan akan melamarku dan kami akan langsung menikah. Lexa mengatakan selamat kepada Mela. Namun Lexa mulai penasaran siapa Barwan kekasih Mela itu. Lexa pun meminta Mela untuk memperlihatkan foto Barwan kepadanya. Saat Mela sedang membuka folder galeri di HP-nya, tiba-tiba HP-nya berdering. Dan kembali Barwan yang menelponnya. Dan Barwan pun meminta Mela untuk kembali ke kamar kos Mela karena ada suatu hal penting yang akan disampaikan Barwan kepada Mela. Mela pun pamit pergi dari kamar Lexa. Lexa terdiam dan melamunkan kehidupannya yang dulu, di saat Lexa masih hidup bersama laki-laki yang menjadi suaminya. Lexa yang setahun awal merasakan kasih sayang suaminya, kemudian semua berubah menjadi neraka. Karena sejak Lexa hamil, suaminya mulai berbuat kasar. Tiap hari pulang mabuk, hampir setiap hari suami Lexa memukulinya hingga berdarah dan membekas. Lexa tak mendapatkan kasih sayang yang semestinya. Bahkan Lexa berpikir akan kehilangan anak dalam kandungannya sebab pukulan suaminya begitu keras. Noni Norma, namun Tuhan menghendaki kelahiran si cabang bayi dan anak laki-laki lahir dengan sehat. Suaminya yang tidak menunggui kelahiran anaknya ikut bahagia atas kelahiran anak mereka. Selang 3 hari, suaminya pulang
dan mendapati Leksa dan anak mereka sudah ada di rumah kos tempat tinggal mereka. Suaminya menggendong anak itu dan kemudian memberi nama anak itu Rizky. Nampak kasih sayang dari suaminya kepada anaknya, hingga Leksa berpikir pasti akan lebih baik lagi ke depan. Sebulan berlalu, keributan pun mulai tak terelakkan. Pukulan pun sering mendarat di wajah dan tubuh Leksa. Leksa yang jauh di perantauan malu untuk pulang dan mengadu ke orang tuanya dengan apa yang dialaminya bersama suami. Seolah semua baik-baik saja. Meski sakit di badan dan di hati, Leksa terus saja menjalani rumah tangganya dengan bayangan kematian dirinya. Seorang teman baiknya berusaha memberikan pendapat agar Leksa pergi atau melaporkan perbuatan suaminya ke petugas hukum. Namun, entah apa yang membelenggu hatinya, Leksa tidak tega melaporkan suaminya dan memilih bersabar sampai nanti semua tidak mampu lagi dijalaninya. Saat semua penderitaan yang tiada henti diterimanya dari suami, Leksa yang sedang menidurkan anaknya yang saat itu sudah berumur 2 tahun, didatangi seseorang yang menanyakan keberadaan suaminya. Leksa bingung mengapa perempuan itu mencari suaminya. "Emang kenapa adik cari suami saya?" kata Leksa. Perempuan itu pun menjawab jika dia meminta tanggung jawab dari suami Leksa karena saat ini sedang hamil 4 bulan dan sudah 2 minggu suami Leksa sulit dihubunginya. Menangis sudah tak meneteskan air mata. Leksa memandangi perempuan itu dengan rasa yang bercampur aduk. Kasihan, marah, karena begitu murahnya perempuan itu menyerahkan diri kepada suaminya. Leksa berpikir bagaimana nasib anak dalam kandungan perempuan itu. Leksa tidak tahu suaminya ada di mana, sebab sudah 2 hari ini suaminya belum pulang dan tidak sedikit pun menafkahi mereka. "Sungguh kejam kau, Bang. Sudah layaknya binatang kau perlakukan aku. Tambah lagi kau lukai hatiku dengan kehamilan perempuan ini." Setelah perempuan itu pergi, Leksa menangis, berteriak, "Tuhan, mengapa aku menjalani hidup dengan manusia bejat seperti ini? Apa dosaku, Tuhan? Aku punya anak yang harus kubesarkan. Nafkah saja aku sulit mendapatkan dari dia. Lalu mengapa masih ada korban perempuan lain? Haruskah aku bunuh diri agar masalah ini selesai? Oh, tidak. Anakku butuh aku. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Aku hanya lelah dan putus asa. Kuatkan aku. Meski aku tak meminta mati, mati itu pasti akan datang padaku." Leksa mengguyur kepalanya dengan air, mandi dan menangis, memberi kelegaan atas sakit di dadanya dengan semua masalah yang dihadapinya. Malam pun tiba, suami pulang dalam keadaan mabuk dan membangunkan Leksa untuk menyiapkan makanan. Leksa yang seharian hanya makan mie instan memberitahukan ke suaminya jika tidak ada makanan. Belum selesai Leksa bicara, pukulan pun mendarat di wajahnya dan Leksa jatuh pingsan sebab
Memang Lexa sedang tidak bertenaga karena seharian tidak makan nasi, sedangkan masih harus menyusui anaknya. Dan pukulan itu cukup keras sehingga darah mengucur di wajah Lexa. Namun tanpa perasaan, suaminya pergi keluar meninggalkan Lexa yang sedang jatuh pingsan dan berdarah. Sedang anak mereka masih tertidur meski ada keributan di dalam kamar. Lexa tersadar setelah tangan lembut menyentuh pipinya dan memanggil, "Mama, Mama, bangun, Ma." Suara lugu dan kurang jelas adalah suara anaknya. Tangan kecilnya mengusap darah di wajah ibunya. Lexa yang lemas dan pusing meraih anaknya dan memeluknya dengan erat dan langsung menyusui anaknya. Namun, layaknya orang yang sudah mengerti yang dialami mamanya, Rizky menolak menyusu dan dia mengelus-elus kepala ibunya. "Maafkan Mama sayang, entah hidup seperti apa yang Mama berikan untukmu. Apa yang harus buat Mama diam di rumah ini? Apa Tuhan? Anakku melihat semua yang aku alami. Aku tidak mau dia harus trauma melihat semua ini. Sudah cukup, cukup. Aku harus selamatkan anakku. Aku harus sudahi perkawinan konyol ini. Anakku haruslah hidup bahagia. Dia harus makan yang bergizi. Dia harus tersenyum. Dia bahkan tak punya makanan yang selayaknya umurnya. Ampuni aku. Aku harus pergi. Capek. Kasihan anakku." Lexa berusaha berdiri dan meletakkan anaknya di kasur. Lexa membersihkan dirinya yang berlumur darah. Kemudian, Lexa membersihkan tangan Rizky yang kena darah dari wajahnya. "Rizky akan hidup enak sama Mama sayang ya. Mama akan bawa Rizky jauh. Kita akan menjalani hidup ini sayang." Lexa kemudian ke dapur mencari apa yang bisa mengganjal perut anaknya siang ini. Sebungkus roti yang dibeli Lexa kemarin dengan sisa kembalian uang mie instan. Lexa menyeduh secangkir teh dan kemudian Lexa menyuapi roti ke anaknya. Lexa mengisi pakaiannya dan pakaian Rizky ke dalam tas baju yang berukuran sedang. Dan Lexa berpikir untuk meminta bantuan ke seseorang. Misya menjadi tujuan Lexa untuk meminta bantuan. Lexa pun menelpon Misya. "Misya, aku mau pergi dengan Rizky. Tolong bantu aku. Uang 1 juta buat ongkos. Nanti semua barangku kamu ambil aja. Mungkin kamu tidak butuh semua barang kos-kosanku ini. Tapi aku mohon bantu aku dan hanya barang di kos ini yang aku punya." Misya yang tahu dan sangat mengerti dengan apa yang dialami Lexa langsung mengiyakan dan meminta Lexa untuk menunggunya di kos sebab Misya akan menjemput Lexa. Misya pun membantu Lexa dengan menyerahkan uang sebanyak 5 juta untuk menjadi bekal Lexa pergi. Dengan berlinang air mata,
Kedua sahabat di perantauan ini saling berpelukan dengan erat. Jaga diri kamu, Leksa. Jaga anakmu. Ingat, tujuan kamu pergi untuk meninggalkan kehidupan keras ini dari laki-laki yang biadab. Jangan lagi kamu temukan hidup ini di tempat barumu ya kawanku. Ingat, aku peduli sama kamu. Beri aku kabar selalu dan pastikan kamu akan bahagia setelah pergi dari sini, kata Misya. Misya, aku tak tahu harus berterima kasih seperti apa sama kamu. Sungguh, aku sangat-sangat terbantu. Doakan aku terus ya, kawanku, saudaraku. Modal yang kamu beri ini akan sangat berharga buatku dan ikhlaskan untuk kubawa, kawan, kata Leksa. Semua barangmu aku pindahkan ke rumahku ya. Nanti kalau kamu kembali, ambil lagi di rumahku, kata Misya. Bergegas, Misya membantu Leksa dan mobil lainnya datang untuk memuat barang Leksa. Misya mengantar Leksa ke bandara dan sudah mengirimkan tiket ke HP Leksa dan tujuan Leksa ke Jakarta. Dan Leksa tinggal bersama Rizky di sebuah kos-kosan sederhana. Sampai sebulan, Leksa pun mendapat seorang teman yang memperkenalkan pada pekerjaan dunia malam. Hingga Rizky membutuhkan pengasuh. Yang awalnya, pengasuh itu menjaga Rizky di kos Leksa. Dan akhirnya, pengasuh itu mendapat izin Leksa untuk mengasuh Rizky di rumah pengasuhnya. Dan Leksa pun pindah kos dan bertemulah dengan Mela yang kemudian menjadi teman dekatnya. Leksa setiap minggu mendatangi Rizky dan membawakan semua kebutuhan Rizky, dan semua dijalani dengan begitu baik selama 3 tahun ini. Kebutuhan Rizky dan Leksa dapat terpenuhi dari pekerjaannya sebagai perempuan malam. Dan Leksa tahu pekerjaan seperti ini tak perlu pakai hati. HP Leksa berdering. Sontak lamunannya terputus dan tanpa disadarinya, pipinya telah basah dengan air mata yang cerita itu memberikan goresan luka padanya. Leksa pun menjawab telepon dari Mela. Rupanya, Mela mau mengajak Leksa ikut menyaksikan lamaran baruan malam ini dengan memberikan cincin tunangan kepada Mela, dan kemudian mereka akan ke kampung Mela untuk melamar langsung ke orang tua dan menikah di kampung. Leksa pun mengiyakan permintaan Mela. Malam pun tiba, Mela telah bersiap dan segera menjemput Leksa di kamarnya. Dan Leksa pun menyarankan agar mengajak Gita, teman mereka, hingga mereka bertiga pun pergi dengan naik taksi ke sebuah rumah makan mewah. Mela sangat senang dan tak sabar menunggu Barwan. 15 menit menunggu, Barwan pun menelpon untuk mengabari jika dia sudah di perjalanan. Mela, Gita, dan Leksa berbincang-bincang sambil tertawa bahagia. HP Leksa berdering dan panggilan dari anaknya Rizky. Rizky meminta Leksa untuk pulang kepadanya sebab badan Rizky panas dan Rizky merindukan Leksa. Leksa pun langsung berdiri dan izin ke Mela untuk meninggalkan momen Mela malam ini sebab Rizky sakit, dan Mela dengan sedih mengizinkan Leksa pergi. Leksa pun memesan taksi dan segera menuju ke rumah pengasuh Rizky.
5 menit kemudian, Barwan datang dengan seorang ibu yang katanya adalah ibunya. Dan bahagianya Mela pada momen lamaran malam itu. Mela merasa jatuh cinta kepada Barwan yang dianggapnya seorang laki-laki yang luar biasa dan penuh kasih sayang serta perhatian dan punya pekerjaan. Kondisi Rizky sedang tidak baik-baik saja, sehingga Leksa harus menginap beberapa hari untuk mengasuh Rizky, dan untuk itu Leksa tidak dapat ikut pada prosesi perkawinan Mela di kampung. Leksa hanya menelpon Mela dan mengucapkan selamat kepada Mela dan mendoakan Mela agar selamanya bahagia. Mela pun melangsungkan perkawinan dengan meriah dan penuh kebahagiaan. Mela tak lagi kembali ke Jakarta sebab sudah ikut bersama suaminya Barwan jauh ke Kalimantan. Setahun telah berlalu, Leksa belum juga menemukan teman seakrab Mela. Namun, masih ada Misya yang selalu menjadi tempatnya bercerita lepas tentang keadaannya. Leksa yang diidolakan banyak pria hidung belang menjadikan dia memiliki materi yang cukup. Leksa semakin menikmati semua hasil yang dia dapatkan dari kehidupannya. Dan Dodi merupakan laki-laki yang memberi perhatian lebih untuk Leksa. Dan Dodi mulai memberikan uang lebih untuk Leksa agar Leksa dapat memenuhi kebutuhannya dengan uang yang diberikan Dodi. Siang itu, Leksa bangun dari tidur. Dia merindukan Mela untuk bercerita tentang Dodi ke Mela. Untuk membuka Facebook dan mencari kabar Mela. Pesta perkawinan Mela, ingin sekali melihat foto-foto perkawinan Mela, dan Mela berdampingan dengan Barwan begitu anggunnya. Namun, Leksa kaget. Barwan yang berdiri menjadi mempelai pria di samping Mela adalah pria bajingan yang menyiksa Leksa selama 5 tahun, yang masih membuat air mata Leksa menetes jika mengingatnya. Mela menikah dengan mantan suamiku yang kejam, sadis, bengis, dan tak menafkahi. Mela, apa kamu baik-baik saja? Leksa berpikir keras dan mencemaskan nasib Mela. Dan bertambahlah kecemasan Leksa saat melihat foto Mela yang memiliki bekas lebam di wajahnya dengan status "nggak hati-hati jadi kejedot pintu". Mela, benarkah itu? Maafkan aku Mela, jika benar Barwan masih bajingan seperti dulu, maka aku salah tak menyampaikan kepadamu. Seharusnya aku menghentikan kamu menikah dengannya. Barwan, jangan kau sakiti teman baikku. Leksa pun segera mencari nomor Mela. Dan betapa sedihnya Leksa, nomor Mela sudah tidak aktif lagi. Maka di inboxnya lah Mela dengan menanyakan kabarnya. Namun, sepertinya Mela sedang tidak online. Semua berlalu begitu saja. Mela tidak lagi memberi kabar apapun ke Leksa. Leksa berharap Mela akan selalu baik-baik saja. Namun, waktu berlalu, Leksa melihat di medsos Mela telah pergi untuk selamanya. Mela teman baiknya telah meninggal karena mengalami kekerasan rumah tangga. Maafkan aku Mela. Maafkan aku.
sakitku, perihku, siksaku telah kau rasakan. Begitu kejam aku. Tuhan, bawa aku pada kehidupan yang semestinya. Bawa aku pada kehidupan yang benar. Meski aku takut berumah tangga, namun aku percaya masih ada makhluk-Mu yang baik yang dapat membawaku pada jalan kehidupan yang benar. Selamat tinggal, Mela. Selamat tinggal, kawanku. Pergilah dengan tenang. Dan Barwan telah menerima sanksi dari apa yang dia lakukan. Aku bahkan tidak ingin mengenal Barwan lagi. Aku bahkan tidak ingin dia melihatku dan anaknya. Inilah hidup. Terkadang ada yang berpikir kehidupan mereka sudah begitu sulit dan penuh problem. Tapi ternyata banyak manusia lainnya yang menerima segala keadaan, namun diam dan hanya menjalaninya.